Siapa itu? Ini dia. Wih, lagi ngapain? Cucunya. Udah makan, Nak? Udah. Mana senyumnya? Nasi sama salmon. Sasi sama Ini salmon. salmon. Iya, Nak. Panggil cantik dulu dong. Cantik. Cantik banget. Siapa itu? Biel ya? Ih. Oke guys, itu aja ya. Itu aja. Saya hanya mau menyampaikan itu. Dan kalian sekali lagi jangan kaget kalau hari ini ada statement yang keluar lagi, rame lagi, dan itu yang melakukan adalah orang terdekat. Itu yang melakukan adalah orang yang terdekat. Ya, karena saya ada bukti rekamannya. Anak buah, aduh, nanti aja lah. Pokoknya saya ada bukti rekamannya. Tapi saya nggak pernah nipu orang. Kalau emang ada yang dirugikan, silakan laporkan saya. Kan simpel. Manusia tuh ya kadang hidup dibulak-balikin aja. Bingung juga kita. Gimana Mas? Udah aku invite, mungkin Ya, sekali lagi ya Mas Giar, ini aku mau bahas lagi katanya terkait KTP. Saya cuma mau bilang kalau ada pihak yang dirugikan, silakan laporkan kita ya Mas. iya. Oh, KTP itu kan KTP gini ya. Dia menampilkan KTP, dia coret-coret gitu ya, bukan dia blur tuh, dia coret-coret, terus dia tampilkan nomor nicknya. Itu data pribadi itu inget tuh di nicknya tuh, sentralnya tuh. Jadi dia udah mempublis data pribadi ya, kita mungkin akan arsipkan juga. Iya. Eh, Nah, jadi harus digarisbesari aja Mas, sama netizen banyak yang nanya juga. Aku sih selalu mau bilang gini, saya nggak pernah palsuin KTP untuk mengklaim asuransi, ya, untuk mengklaim asuransi untuk duit receh. Akhirnya dipenjerong kan tuh, jadi napi, ya. Makanya, jadi itu aja. Kalau emang ada yang dirugikan, silakan aja. Kalau saya sih gitu ya guys. itu kan perubahan KTP, namanya perubahan tuh memang diubah. Itu tuh memang pengajuan perubahan alamat sekaligus ada perubahan foto. Nah kemudian ada data tahun yang berubah, itu di luar kehendak TT, karena TT ini bukan penerbit ya, komplain sama penerbitnya. Dia biarin aja, kita nggak usah terlalu declare secara detail seperti apa, tapi yang jelas menurut saya Kalau kasusnya Bang AL itu dia memang betulan nerbitin sendiri yang saya baca. Makanya dia nerbitin sendiri kan. Itulah saya dibilang mafia. Mafia apaan? Mafia apa? Emang saya menerbitkan KTP sendiri. Yang dibilang mafia tuh siapa? Saya dibilang mafia. Saya nggak pernah merasakan, amit-amit ya, saya nggak pernah merasakan gimana di dalam ya. Saya nggak pernah melakukan tindak pidana yang melanggar. Itu nggak ada. Jadi terkait itu ya silakan aja dibuktikan semuanya ya. Nah terus sekali lagi nih saya jelasin ya guys. Saya udah jelasin berkali-kali, saya ada buktinya juga terkait record atau rekaman dari yang tersebar luas Bang Denny Sumargo. Itu saya sudah mengetahuinya dari 2,5 bulan yang lalu ya, 2,5 bulan yang lalu. Bahkan waktu PH saya masih Om Brian gitu, PH saya masih Om Brian, dan ya saya sudah mendengar, jadi tidak perlu ada yang dimasalahkan. Tapi kalau di luar dari Bang Densu, nah saya nggak tahu, sekali lagi ya, di luar dari Bang Densu saya nggak tahu. Makanya saya pun kaget, saya pun merasa shock. Kenapa saya wanita tapi saya diserang di kanan, di kiri, depan, belakang, capek juga jadinya ya kita ya.
Nah sekarang dicari-cari celah lagi, dirame-ramein lagi. Saya nggak tahu tujuannya apa, tapi hari ini akan ada berita naik lagi dan pastinya itu tujuannya untuk menyerang saya. Hari ini akan ada berita lagi. Iya nih lagi rame, ada anak-anak asuh aku. Kita lagi habis ada acara tahun baru. Ya mas, Ya, tadi sinyalnya kayaknya tes turun sendiri. ya jadi gimana mas untuk hari ini mas? Apa tuh? Musik Betul. juga ya? Yang hari ini mau di spill teh. Mau aku spill. Gak usah lah. Gak usah lah. Jadi intinya sih gini sih, kalau memang ke pihak-pihak yang memang saat ini mau mengadu domba lah, ataupun kecewa karena kepentingannya belum diakomodir atau apalah itu gitu kan, atau pihak-pihak yang ingin ikut nimbrung gitu ya, udahlah gitu kan, jangan Jangan memperkeruh keadaan ya, jangan memperkeruh keadaan. Jangan bikin berita jadi digoreng-goreng. Yang mau pansos udahlah, saya capek, jangan pansosnya di saya, udahlah stop lah, jangan jadikan saya korban lah gitu loh. Maksudnya capek juga dipansosin sana sini depan belakang, capek gitu. Kalian nih yang baru muncul ini tuh masih punya energi yang banyak gitu loh, sedangkan saya udah 3 bulan lebih nih gitu. Saya mau ini cepet kelar, jangan memperkeruh keadaan gitu loh. Ini orang-orang baru masih pada semangat nih buat pansos ke saya. Sayangnya udah nggak bisa, udah hampir gila nih beneran. Capek banget, sumpah capek banget. Terus ini yang nyerang tuh laki-laki semua gitu loh. Iya nggak sih? Yang nyerang tuh laki-laki, ada sih cewek tuh mantan PH kita. Oh, ya udah itu nanti. Jadi memang apa ya, buat berita-berita yang memang di luar substansi ini, kita sih sampaikan aja. Kalau memang mereka mau berita, jangan katanya gitu kan, oh katanya begini, katanya begitu, sedangkan yang menyampaikan nggak tahu faktanya kan gitu ya kan. Intinya tuh kalau katanya terus, yang utamanya ini nggak selesai, sedangkan kita fokus di substansi utamanya gitu. Itu aja sih pesan itu. Halo Mbak Disna, Happy New Year Mbak. Halo. Mbak gimana nih Mbak? Aduh aku udah stres banget, pusing banget Mbak aku. Itu biasa teh, namanya juga hidup ya. Memang kadang ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Kita nyikapinnya ya santai aja ya Mas Gary ya. Karena memang satu kejahatan itu pasti akan balik ke dirinya sendiri. Kita kan fokus untuk menyelesaikan ini pada pokok pertamanya. Pokok utamanya adalah apa yang dipermasalahkan. Terkait orang-orang yang kemudian ingin menjatuhkan, mengangkat hal-hal yang di luar tentang permasalahan ini, masyarakat udah sangat cerdas untuk menilai itu. Ya gimana tanggapan Mbak, hari ini akan ada rame lagi? Ini yang bikin rame tuh orang terdekat aku loh guys. Ya.
Jadi aku, aduh, mau munculin rekamannya juga nanti rame lagi gitu loh. Sedangkan saya hanya mau mengclearkan aja gitu. Tapi yang bikin rame ternyata orang-orang terdekatku gitu loh. Nggak tahu tujuannya apa Mbak. Gimana nih Mbak jadi? Ya kita tetap akan fokus teh, siapapun itu ya. Mau yang kemudian membuka orang yang terdekat, orang yang jauh apa segala macam, tetap fokus pada tujuan teteh, menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya dan sebaik-baiknya gitu. Tidak ada kemudian hal yang dapat menggeser ke niat baik teteh untuk menyelesaikan ini. Kalau menurut saya begitu sih, Mas Gary ya. Teteh harus tetap berada di posisi semula ya, untuk memang menyelesaikan ini. Ini kan namanya orang ingin masuk, menjatuhkan apa segala macam dengan berbagai cara. Tapi jika teteh kemudian dan kita satu tim tetap pada tujuan, saya pikir juga masyarakat menilainya akan paham yang mana yang kemudian yang benar dan yang mana yang tidak gitu. Begitu sih teh. Terkait tuduhan-tuduhan dokumen palsu apa segala macam, saya pikir masyarakat udah cerdas terhadap itu ya. Karena memang itu bukan, benar tadi kata Mas Gary bilang, bukan kemudian tindakan Bukan yang sendiri. melanggar hukum, iya melanggar hukum, sehingga kemudian silahkan saja buktikan gitu. Itu masyarakat udah cerdas terkait itu gitu. Semakin kemudian dia menyampaikan di depan publik tentang hal itu, semakin masyarakat dapat menilai siapa kemudian dia ya, begitu. Dan itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap kita sama sekali. Iya, Netizen sangat cerdas teh. Saya sangat yakin netizen itu sudah sangat cerdas, masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Mana yang kemudian berbicara sesuai fakta, mana yang kemudian menyebarkan isu untuk mengadu domba. Saya sangat yakin itu. Gitu. Ini jika memang ada delik pidana apapun sebagai oknum advokat, harusnya dia menempuh itu melalui jalur hukum ya, bukan di media sosialnya dia gitu, sehingga memunculkan opini penggiringan publik untuk menyudutkan salah satu pihak gitu. Dan itu terbukti sampai hari ini, detik ini, tidak ada tindakan hukum apapun yang dikeluarkan oleh pihak mereka untuk menolong kliennya gitu ya. Dia tidak kemudian menggugat sampai hari ini. Dia juga tidak kemudian berusaha apapun terhadap perjuangan yang katanya itu untuk kliennya. Malah membiarkan kliennya sampai hari ini tidak mendapatkan pengobatan apapun begitu teh. Ya, azan nih, bentar teh. Oke, guys, pokoknya itu aja ya yang aku mau sampaikan, dan aku sudah mengklarifikasi berkali-kali terkait rekaman telepon Bang Densu itu sama FA. Udah jelasin dua. Suaraku ada nggak? Ada. Oke, itu 2,5 bulan yang lalu saya udah tahu, bahkan itu sempat ada dikirim ke grup. Jadi aku ada grup gitu. Terus sudah tahu. Jadi tolong jangan menjudge Bang Densu. Tapi di luar dari rekaman yang beredar, di luar dari Bang Densu, aku nggak tahu menahu tuh kalau ada yang ngejelekin katanya terkait saya ini terus apalagi sih Mas katanya saya biayain cowok atau apa. Nggak ada yang tahu personal saya ya, nggak ada yang tahu personal saya, tidak ada yang mengetahui personal saya gitu. Jadi agak aneh kalau ada orang yang memberikan statement seolah-olah mengetahui tentang saya gitu ya. Terus hari ini juga aku udah kasih tahu ya guys, akan ada yang heboh lagi, itu bukan dari saya,
Saya pun udah capek banget, udah lelah banget untuk hal-hal kayak gini. Please banget, semoga kalian tidak akan tergoreng ya, dan semoga kalian tahu nih siapa yang saya maksud. Untuk memperkeruh keadaan, saya nggak tahu lagi tujuannya tuh apa, saya nggak paham. Untuk meramaikan tuh apa gitu, itu buat apa? Ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Itu mungkin untuk menutup beritanya sendiri kayaknya. Jadi kalian jangan hujat Bang Densu gitu loh, karena emang aku udah tahu, kan udah dijelasin. Bahkan isi rekaman Bang Densu itu kita dapatnya juga dari sana. Adalah dari Dari orang yang ingin memperkeruh ini. ya yang katanya dapat dari FA langsung ya. Ya, dia kata dapat dari FA langsung. Jadi bingung guys, aduh capek banget ya Allah Robi. Bisa dicocokin sama klarifikasi FA juga terkait rekaman itu teh. Kayaknya mirip-mirip. Iya. Ya, yang pokoknya Eva kalau memberikan statement, ya nyerangnya orang itu, ya itu kalian lihat aja lah. Saya nggak nyangka juga gitu loh, saya nggak nyangka saya jadi korban berikutnya gitu. Soalnya terlihat tulus banget sama saya gitu. Kayaknya baik banget awalnya, yang katanya mau lindungin saya segala macem gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyerang saya juga gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Capek banget guys, capek banget. Ya yang penting kan ini semua udah tahu. Lagi juga yang penting Teteh juga apa ya, resolusi di 2025 juga kan banyak gitu kan, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Itu nanti mungkin jadi dosen tamu, bukunya juga akan segera diproses. Jadi kembali lagi dijawab dengan prestasi gitu ya. Jadi apapun berita miring itu nggak semuanya perlu Teteh klarifikasi, jawab dan lain-lain gitu kan. Kalau yang memang faktanya ada, pasti Teteh akan bilang faktanya seperti ini. Tapi kalau yang faktanya nggak ada, itu juga lebih bentuk rasa kekecewaan. Capek nggak sih? Aku merasa harusnya nggak kayak gini gitu. Harusnya ini sudah mau selesai, tapi kok ada lagi dan lebih mengecewakannya lagi, orang yang melakukan hal tersebut ternyata orang terdekat gitu loh. Ya. Ya memang ini lebih ke bentuk rasa kekecewaan lah gitu ya intinya. Kok bisa gitu ya beliau seperti itu gitu kan. Apalagi seolah-olah juga membuka-buka lagi kisruh yang udah redam ya kemarin ya. Kisruh yang ya nantilah ada kisruh yang udah redam dibuka-buka lagi, dikorek-korek lagi gitu kan. Ya nanti publik akan menilai. Rasa kekecewaan Teteh semoga terobati dengan tahun baru ini, dimana juga kita lihat kan followers Teteh, netizen dan lain-lain tuh semuanya tuh tetap nggak ngaruh, mau orang ngomong apa juga nggak ngaruh, udah intinya mereka tetap dukung gitu kan. Apapun ya sedemikian rupa, sejahat apapun orang melakukan kepentingan masing-masingnya gitu kan, yang menyenggol dan lain-lain gitu ya, tetap berjalan terus lah intinya gitu. Halo Pak Nyoman. Ya, selamat tahun baru.
Bang Geri, Tenovi, selamat tahun baru. Ya, semoga tahun 2025 membawa damai, sukacita, sejahtera buat yayasan, lalu buat Tenovis keluarga dan Bang Geri, Julian. Tetap semangat. Ya, mungkin peristiwa yang dilalui 2024 itu menjadi ilmu, menjadi pengalaman baru, bahwa hidup itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Ya, orang yang berilmu belum tentu berpengalaman, tapi orang yang berpengalaman pasti berilmu. Jadilah pengalaman ini menambah ilmu Tenovi, dan tetap semangat. Misi sosial, misi kemanusiaannya itu adalah hal yang melekat dalam hati sanubari. Dan inilah kalau saya menggunakan historis, ya Nabi Muhammad itu kan sangat baik gitu kan. Tapi kenapa dia diusir dari kampung halamannya? Nah, itu mungkin itu menjadi ukuran kita bahwa seorang nabi saja mendapat penjoliman secara masif, apalagi seorang Tenovi dan Brother Geri Julian tentunya tidak pernah akan terlepas dari hal-hal yang bersifat ujian. Maju terus, lanjut kita diskusi. Terima kasih Teh, sudah naikin saya. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Iya Pak, lagi ramai nih Pak. Mas Geri udah info belum? Belum ya? Iya. Terkait ini belum ya? Terkait untuk hari ini? Belum. Ya intinya sih akan ramai lagi nih Pak Nyoman hari ini. Kontak pribadi. Baru Pak, kejadiannya baru banget. Kita dapat infonya pagi. Ini semacam hadiah tahun baru ya. Iya ya, intinya ada yang lagi rame, terus minta Teteh klarifikasi, tapi Teteh nggak klarifikasi atau belum. Lalu kemudian bikin berita sendiri, seolah-olah mengorek-orek berita-berita yang memang sudah turun ya, sudah selesai antara Teteh itu udah selesai, tapi seolah-olah mau dikorek lagi, dan kemungkinan pihak yang dikorek itu terpancing, jadinya seperti itu gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan sama klarifikasinya Bang FA atas bocornya isi rekaman tuh, kalau Pak Nyoman nonton. Siapakah oknum yang memang diduga oleh FA gitu karena bener juga sih, nggak mungkin juga dia sendiri, karena dia yang paling fatal tuh kan di dalam rekaman itu ya. Dan kita mengkaitkannya yang bersangkutan juga, beliau juga lah yang nge-share ke kita gitu. Tapi ini kita lagi nggak bahas Bang Densu ya, bukan Bang Densu. Kita nggak bahas Bang Densu, jadi saya klarifikasi lagi, ini bukan Bang Densu. Saya sekali lagi terkait rekaman Bang Densu udah tahu lama, udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Dan semata-mata Bang Densu melakukan itu untuk mengorek-ngorek informasi apa aja sih yang dipunya sama FA, seperti itu sih. Ya, kalau saya ya Tenovi ya, kalau saya mencermati percakapan antara Bang Densu ke siapa dengan FA itu, Bang Densu tuh sudah menggunakan pilihan kata yang sangat bijaksana. Walaupun memang dalam diskusi dua arah itu biasanya harus tidak boleh subjektif ya, menunjukkan dia berpihak kepada Tenovi, tetapi beliau sudah menggunakan diksi yang sangat baik, sejuk. Namun yang menurut saya itu adalah banyak hal-hal yang disampaikan di luar konteks itu adalah FA-nya, bukan Densu-nya. Jadi menurut saya Densu masih on the track, lalu dia masih berada dalam posisi kebenaran. Beliau juga bisa menilai mana yang baik dan buruk.
Tetapi dalam diskusi dua arah biasanya begitu. Kalau terlalu subjektif kepada Tenovi, justru dia tidak akan mendapatkan informasi dari FA. Maka dia harus menciptakan dirinya dulu seimbang, lepas dari subjektivitasnya terhadap Tenovi, supaya dia bisa menemukan satu informasi yang baru. Jadi saya masih menilai itu sangat positif. Bang Densu kita tahu dan Tenovi lebih tahu tentang hatinya beliau, sehingga mudah-mudahan tidak ada tersinggung terhadap pernyataan-pernyataan beliau. Jadi yang memberikan narasi-narasi di luar itu kan, di luar konteks diskusi itu kan, dua arah itu kan FA. Jadi menurut saya tetap aja FA ini yang harus kita kritisi cara bernarasi dalam ruang publik maupun di dalam ruang tertutup. Itu tidak boleh semacam gosip gitulah. Itu kan karakteristik laki-laki dan itu tidak baik menurut saya. Tidak baik, gibah itu tidak baik, memfitnah itu tidak baik, apalagi mengeluarkan kata-kata yang non hukum ya. Menurut saya begitu. Tenovi, jangan, kalau kita Densu kita tetap menganggap itu positif. Iya Pak Nyoman, betul Pak. Saya nggak ada masalah apapun sih sama Bang Densu, karena kalau emang dari awal saya nggak tahu gitu ya Pak, mungkin saya akan shock, akan kaget. Tapi saya sudah tahu terkait rekaman itu, bahkan kita ada buktinya juga gitu. Jadi kalau sama Bang Densu sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah apapun. Tapi makanya kok netizen menyerang Bang Densu, nggak ada masalah apapun. Tapi di luar dari Bang Densu itu yang kita bikin shock juga gitu, dengan statement-statement yang dikeluarkan gitu. Terus terkait personal yang di luar dari donasi, kok saya terus yang diserang, kan jadi capek ya. Ini kan donasi di yayasan, kok nyerangnya ke personal, itu kan di luar dari konteks urusan ya atau case. Tapi ini saya terus diuber-uber ke sana ke sini, dicari-cari terus, difitnah-fitnah terus, kan lelah, capek, udah 3,5 bulan ini. Kata kunci yang paling penting itu yang pertama memang ini harus memiliki jiwa besar, hati yang kuat ya, karena jujur aja ya saya belum mengalami sedahsyat ini yang Tenovi alami. Tetapi setiap manusia itu pasti mengalami ujian. Tetapi saya yakin Tenovi bisa kuat dengan syarat ya tetap bersujud, tetap berdoa, beribadah. Karena nyaris ya kita melihat sekarang ini hampir tidak bisa mendefinisikan mana yang jadi kawan kita, mana yang jadi lawan. Betul banget. Ini yang sulit. Jadi saya kadang-kala di koma saya ngintip kok ini bagaimana ya. Kita akhirnya apa? Kita keluarkan diri kita untuk tidak terkontaminasi satu hal-hal yang berdampak kepada diri kita. Udah kita ambil baiknya. Cuman persoalan Tenovi ini kan maaf sorotan paling di depan. Kalau saya, Brother Gary, teman-teman Pak Riki, kami di belakang, kami saja sudah rasa gitu efek dari case ini, apalagi Tenovi yang berada di depan, tentu sorotan yang paling pertama. Nah ini yang menjadi renungan kita, refleksi tahun 2025, bahwa ternyata kita harus hati-hati memilih kawan gitu kan begitu. Karena kawan itu bisa menjadi Yudas itu ya, dalam cerita kitab suci itu seperti Yudas pengkhianat gitu. Maka saya tidak berani menyebutkan nama itu, tapi benar ya Tenovi ya, ketika orang memiliki kepentingan yang berbeda dari soal case hukum, maka itu menjadi liar gitu loh. Di sini ada peran politik, ada peran media, ada peran orang yang mau menginginkan validasi atau menciptakan ekstensi dalam ruang publik, sehingga hampir kita nggak jelas nih ini arahnya kemana gitu. Sementara Tenovi hanya sikap satu adalah, ketika saya dipersoalkan secara hukum, saya akan hadapi. Tetapi orang-orang terdekat ini jauh ini, ibarat main sinetron, udah keluar dari skenario gitu ya, gitu ya.
Nah, itu yang menurut saya membingungkan buat kita semua, dan ini menjadi refleksikan terlebihnya Tenovi merefleksikan semua. Ternyata satu poin yang sangat penting adalah kita tidak bisa membedakan siapa kawan dan siapa lawan. Yang kedua, mungkin menjadi pembelajaran kita harus berhati-hati untuk berbicara dengan lawan bicara kita. Seperti itu. Terima kasih Tenovi. Saya kembali ke Bang Geri atau Tenovi. Iya. Jadi apa ya Mas Gerni, aku udah pusing nih hari ini. Netizen kayaknya udah sangat cerdas dan mengerti sih, komen-komennya udah. Iya, oke. Udah. Halo Bang Nyoman. Iya betul. Maksudnya kita sisinya mengambil sisi tetap pada posisi menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya. Manusiawi kemudian kalau Teteh merasa kecewa ya, sakit hati itu manusiawi sekali gitu. Kita pun pasti akan sakit hati, semua manusia lah sakit hati. Tapi begini Teh, tidak akan datang satu ujian kepada kaumnya ketika kemudian dia tidak sanggup untuk menjalani itu. Apa yang terjadi pada Teteh hari ini belum tentu bisa saya hadapi ya, belum tentu kemudian bisa Pak Nyoman hadapi atau Mas Geri hadapi gitu. Sehingga kemudian yakinlah bahwa ini memang cara Allah untuk menaikkan derajat Teh-Nopi gitu. Apapun kemudian ujian-ujian ataupun hal-hal yang sudah diizinkan oleh Tuhan kita untuk datang kepada Teh-Nopi, ya kita ikhlaskan gitu. Kita selesaikan semuanya setuntas-tuntasnya. Kemudian Teh-Nopi kami harap menerima ini seikhlas-ikhlasnya. Netizen kemudian masyarakat juga pasti akan paham yang mana kemudian fakta, yang mana kemudian hanya isu, begitu kira-kira ya Bang Nyoman, Mas Geri. Pada posisi ini kami sangat mendukung Teh-Nopi untuk menyelesaikan ini. Jadi Teh-Nopi kemudian tidak merasa sendiri, dan ini juga bukan dukungan dari kami saja, tapi bagi teman-teman netizen yang juga sangat menginginkan Teh-Nopi kembali ceria. Kami berharap kemudian insya Allah di 2025 ini kita tuntaskan setuntas-tuntasnya agar kemudian Teh-Nopi juga bisa kembali ceria seperti dulu ya. Dan harapan semuanya tentu Teh-Nopi tidak kemudian menjadi orang yang apatis kemudian terhadap kebaikan-kebaikan yang sebelumnya memang Teh-Nopi lakukan ya, hanya karena satu orang gitu. Ini kan Teh-Nopi awalnya ingin berbuat baik tapi feedbacknya yang kemudian yang buruk gitu, sehingga menyebar kemana-mana. Ini yang kemudian kami harap jangan menjadi Teh-Nopi menghilangkan ya rasa kebaikan itu di hati Teh-Nopi gitu. Terus berbuat kebaikan, insya Allah kebaikan itu akan datang ke diri Teh-Nopi sendiri. Oke, intinya itu ya guys yang tadi dijelaskan, bahwa ya semoga nanti adanya berita atau statement yang terbaru nih ya, mungkin aku sebut aja inisialnya dari Pak HK ya. Nah itu didorongi oleh orang terdekat aku ya guys. Dan kita ada bukti rekamannya tapi tidak untuk di-share sekali lagi ya. Gitu, apapun yang terjadi kita nggak akan nge-share. Tapi ya nggak nyangka aja, udah mendem, udah kita mau fokus penyelesaian tapi saya dijadiin korban terus dari mana-mana. Kan saya cuma seorang perempuan, saya cuma perempuan yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuma pengen ini selesai. Capek banget. Ya mudah-mudahan nanti orang-orang itu inilah berlaku hukum tabur tuai gitu kan ya. Jadi apapun semoga ya khususnya teman-teman fanbase yang memang udah ikut live ini dari awal, ayolah kita bantu Teteh, dukung counter berita itu gitu kan. Itu memang mengkhawatirkan secara mental karena udah personal lagi.
udah keluar lagi dari substansi. Sedangkan hal itu udah disepakati akan masing-masing pihak untuk nggak bahas lagi, tapi kok seperti itu kan gitu. Betul. Ya, mungkin teman-teman yang mendukung Teknopi bisa kemudian menjadi bagian dari ini ya. Jika itu bermasalah dengan hukum, maka selesaikan secara hukum, begitu kira-kira. Jangan kemudian membentuk opini-opini publik sehingga menyudutkan salah satu pihak ya. Ini cara-cara yang memang sangat tidak baik ya. Kemudian bukan hanya untuk Teknopi saja, tapi kemudian buat generasi kita, bahwa hal-hal begini kemudian ditonjolkan sehingga tidak ada edukasi yang baik buat generasi kita ke depan. Iya betul. Itu kalau memang mau fokus baik dari pihak manapun, ini persoalannya ke yayasan gitu kan. Sudahilah serangan apapun, mau itu serangan non hukum maupun hukum ke pribadi Teteh itu salah alamat semuanya tuh gitu kan. Kalau memang mau mendalilkan, menuduhkan tentang polemik donasi, itu saya pastikan alamatnya yang benar adalah ke yayasan, dan kita pasti akan hadapi sesuai dengan kewenangannya yayasan gitu. Jadi siapapun, sekali lagi, top goreng personal individu Teteh itu salah alamat, intinya begitu. Kemarin kan statement udah diberikan statement bahwa saya sudah tidak jadi ketua yayasan lagi. Tapi ternyata saya masih diincar, masih digoreng berita, masih difitnah-fitnah dengan statement-statement yang gak baik gitu. Jadi maunya apa? Kan bingung, sedangkan uang adanya di yayasan, bukan di rekening saya. Sampai kapan mau kayak gini gitu, sampai kapan? Pansosnya udah terlambat, udah capek saya 3,5 bulan, udah nggak ada tenaga untuk melawan. Lagi juga apa nggak malu kalian laki-laki itu melawannya perempuan? Iya betul. Jadi memang pansos ini kalau aku liatin berulang kali, memang kalau pansosnya nggak pansosin Teteh tuh mereka kayak nggak makan gitu kan, kayak nggak rame mereka tuh. Ini ya komentar yang kembalikan uang Agus, Mas, Mbak, coba diikutin dari awal. Yayasan sudah bersurat ke pihak Agus untuk berobat. Yayasan juga sudah mendatangi Agus untuk mengajak berobat, tapi pihak Agusnya yang tidak mau. Itu ya yang pertama. Yang kedua, uang itu masih ada di yayasan, sehingga kemudian silahkan jika memang orang-orang yang ingin membantu pihak Agus untuk menyelesaikan ini, baik itu secara mediasi maupun secara hukum, kita siap. Iya betul. Jadi kemudian menyampaikan opini, menggiring opini yang kemudian tidak berdasar ya, bahwa uang itu dipakai Teknopi, dipakai Gary, dan dipakai semuanya gitu. Uang itu masih ada dan memang sesuai dengan SOP aturan yayasan, sudah dilakukan oleh yayasan untuk menyurati dan menunggu pihak Agus untuk berobat gitu ya teman-teman. Tapi pihak Agus yang nggak mau. Mereka itu mencari celah. Kemarin yayasan kita difitnah, katanya terima cuci uang katanya gitu. Terus sisa uang 200.000 lagi, 200.000 sisanya. Itu ngaco banget sih, itu. Nah, makanya saya memberikan statement, dan buat saya statementnya udah cukup clear, udah banyak yang rekam juga kok ya. Makanya saya bilang kalau terbukti yayasan saya menerima cuci uang 1 perak pun, penjarakan saya seumur hidup, saya nggak takut. Ya, saya udah selalu bilang memberikan statement seperti ini. Saya pastikan 4 tahun saya berjuang itu saya independen, nggak ada yang namanya kita donatur tetap, itu nggak ada. Kalau ada yang mau ngasih susu pampers lah,
dia apalah, ya kita terima dong dengan baik, alhamdulillah. Tapi kita nggak pernah mengemis meminta donasi untuk orang-orang yang kita rawat, termasuk ODGJ dan juga anak asuh. Saya menyekolahkan anak asuh saya di sekolah swasta dan sekolah yang bagus di Tangerang, itu semua pakai uang pribadi saya. Naila Preschool di internasional, itu semua pakai uang pribadi saya. Jadi saya pastikan saya bertanggung jawab dan berkomitmen ketika saya merawat orang. Menurut saya sih abaikan aja sih Teh. Karena yang ngomong pengacara juga, Mbak. Betul. Yang ngomong pengacara juga dengan tuduhan seperti itu. Ini mantan pengacara saya yang kemarin mau meminta menggantikan posisi Om Brian. Akhirnya kita nggak mau. Nah, dia menggoreng seperti itu. Makanya saya dengan tegas bilang, karena itu udah rame banget berita itu. Itu makanya dengan tegas dari kemarin saya sebentar saya live, saya menjelaskan tidak ada yang namanya kita terima uang dari mana gitu ya, katanya money laundry atau apa, saya aja nggak paham, saya juga nggak ngerti. Kita konten kreator, kita ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok dan lain-lain, ada endorsement, ada usaha yang nggak perlu saya sebutkan. Iya, itu kan kembali lagi memang tadi Mbak Disna udah jelaskan tuh oknum-oknum advokat, apalagi oknum advokat yang pernah ada di dalam lingkaran teteh ini yang kemudian tidak diakomodir keinginannya, kemudian jadi berlawanan, kemudian menggalang apalah itu gitu kan. Nah itu sekali lagi sih aku sampaikan gitu kan ke beliau-beliau itu, sampaikan upaya-upaya kalian sesuai jalurnya, sesuai prosedurnya. Katanya sangat mengerti Permensos, katanya sangat mengerti undang-undang. Kita bicara dengan hukum dan undang-undang yang sama, ya udah lakukan aja sini gitu. Jangan goreng-goreng yang nggak ada juntrungannya gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada isinya gitu kan. Undang-undang apa yang mau dipakai sini gitu kan. Ya intinya saya setiap naik komal atau saya live sendiri, saya pastikan saya tidak pernah menjelekkan PH saya, ya mantan PH saya tidak pernah satupun. Selama ini saya mau diapain juga saya diem aja. Terus saya mau difitnah, dihina seperti apa juga saya diam aja. Terus juga terkait masalah Om Brian ya Mas Ger, dibahas-bahas juga. Padahal yang ngasih statement Om Brian itu adalah om saya kan beliau sendiri, tapi dia juga yang membuka. Saya nggak paham tujuannya apa. Tapi yang jelas saya itu ngomong berdasarkan fakta dan bukti aja. Tapi saya minta stop lah gitu. Mau sampai kapan sih? Nambah masalah ini tambah rame, dan untuk netizen juga menurut saya kalau ada berita-berita yang menggoreng atau seperti apa ya abaikan aja, jangan dibikin rame gitu. Makanya jujur ya, ini banyak banget media yang mau wawancara saya, tolong tanggapannya terkait rekaman ini, tolong tanggapannya. Mana ada saya satupun muncul di media. Karena saya nggak mau tambah rame, tambah digoreng. Saya lebih baik diam, saya lebih baik bersama keluarga daripada saya harus menyuarakan pendapat saya lagi, nanti digoreng lagi seperti apa. Saya nggak mau gitu. Nggak ada keuntungan, saya nggak dapat untung nih, nggak dapat untung apa-apa saya. Iya. Kerjaan saya jadi berantakan, saya nggak ada bikin konten, bikin video, bantu orang. Harusnya orang kita bantu satu hari maksimal 8 orang, 8 lokasi maksimal loh. Ini saya satu kali pun udah tidak jalan. Iya. Menurut kami ya Teh, menurut saya pribadi sih tindakan Teteh untuk tidak menanggapi hal-hal isu ya, itu sudah sangat tepat ya, sangat bagus gitu, karena memang orang yang terdidik dan orang yang terpelajar itu tidak perlu menanggapi hal-hal yang bentuknya isu gitu. Kita tetap pada posisi jika memang mereka ingin menyelesaikan ini sama seperti kita ingin menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya, maka tempuhlah jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh negara. Tapi kalau mereka tidak menggunakan itu, artinya ada hal-hal yang memang mereka inginkan di luar itu. Nah itu yang kemudian saya rasa netizen masyarakat Indonesia ya udah paham banget terhadap hal-hal ini gitu.
Sehingga sangat tepat Teteh mengambil posisi untuk tidak ngeladenin ya, tidak menjawab hal-hal yang pada prinsipnya adalah itu isu saja gitu, itu fitnah. Maka nanti kita akan selesaikan di jalur hukum jika memang itu berupa hal-hal yang memang sudah sangat merugikan Teh Novi begitu. Gimana tuh Pak Nyoman tanggapannya? Iya, apa yang disampaikan Mbak Dua Palu itu ya betul. Hanya memang ada yang bersifatnya hak jawab juga boleh. Misalnya terhadap isu-isu yang disampaikan itu kan kita bisa memahami itu ada beberapa unsur gitu ya. Walaupun tidak mengandung kebenaran lalu di framing seolah-olah cerita itu ada, itu perlu di counter attack, artinya perlu direspon ya, supaya menjaga keseimbangan pemahaman publik secara umum itu tidak subjektif terhadap orang yang framing, nanti tetap diklarifikasi oleh Teh Novi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang di dalam dunia lawyer itu kan secara etisnya ya tidak bisa mengubah posisi lalu mengubah juga konstruksi hukum. Misalnya begini, saya berada di Teh Novi karena saya secara konstruksi hukum saya memahami bahwa Teh Novi adalah benar. Nah, apakah dalam objek yang sama, dalam persoalan yang sama, ketika saya berada dalam tempat yang lain saya menyatakan bahwa Teh Novi salah? Ini menurut saya hal yang sangat tidak konsisten, karena ini berkaitan perspektif hukum ya. Katakan begini, di dalam sudut pandang hukum itu tentu kronologis yang disampaikan oleh Brother Gary dan Om Brian waktu pertama kali itu kan kita bisa merumuskan bahwa posisi yayasan adalah posisi yang tepat dan benar secara hukumnya. Artinya tindakan itu mengamankan uang dari rekening itu kepada yayasan itu adalah tindakan tepat. Benar itu adalah benar menurut hukum. Nah, ketika kalau kita sudah mendapatkan kronologis itu, lalu saat sekarang ini, misalnya saya berada di posisi lain atau di posisi yang netral sekalipun, saya menyatakan bahwa itu uang harus dikembalikan, adalah posisi yayasan salah gitu. Ini kan inkonsisten cara pandang kita terhadap satu objek yang sama tadi. Nah, ini yang menurut saya seolah-olah hukum itu harus dianggap benar dalam posisi kita yang berbeda, lalu ketika kita posisi berbeda lagi harus dianggap salah, itu kan nggak bisa. Jadi kalau warna ini mobil hitam ya hitam aja sampai kapanpun hitam. Tidak bisa ketika ini mobil orang lain lalu saya berbeda pendapat dengan pemilik mobil saya menyatakan merah, itu tidak bisa. Jadi itulah yang terjadi saat sekarang ini. Kalau saya ya menurut saya ini sutradara yang memainkan skenario-nya, walaupun pemainnya udah rasa capek gitu ya. Jadi sebenarnya ya persoalannya sederhana ya. Kalau di dalam klasifikasi perkara ini kan sederhana antara yayasan dan AS tadi. Tetapi yang bikin menjadi tidak sederhana adalah orang yang mensutradarai itu, orang-orang yang di belakang itu. Dan lebih lagi persoalan menjadi sangat serius adalah orang coba mencari-cari kesalahan. Nah, padahalnya secara prinsip hukum itu adalah prinsip hidup itu adalah jangan mencari kesalahan, tetapi kebenaran ditemukan. Kalau yang benar tanpa kita cari pun dia akan temukan sendiri. Tapi kalau kita cari-cari kesalahan orang, inilah yang menjadi masalah hidup kita. Kok semacam orang dicari kesalahan yang macam-macam, apalagi yang dicari kesalahan itu tidak substansi dengan persoalan inti. Nah, ini yang menurut saya liar gitu ya, liar. Jadi ya bermain sinetron pun pasti nyambung, ini judulnya apa, isinya apa. Ini sekarang ini judulnya apa, tetapi waktu pertukaran episode itu lain lagi ceritanya. Ini yang kita sesali di dalam dunia ini. Termasuk ya para insan hukum yang memahami hukum secara baik harusnya patut juga, karena hukum itu ada namanya kewajiban dan pertanggungjawaban. Ilmu juga begitu.
kita mendapatkan ilmu itu adalah hak kita, tetapi kewajiban kita mempertanggungjawabkan ilmu itu. Jangan ilmu itu menjadi pembodohan orang, memeras orang, menyakiti orang, melukai hati orang, atau mencari kesalahan orang. Nggak boleh. Itu seperti pisau. Jadi pisau Anda asah secara baik, lalu Anda tikam orang, itu kan nggak baik jadinya. Kalau Anda asah menggunakan potong sayur, sah, itu baik gitu. Jadi banyak yang terjadi di dalam ruang publik. Gaduh itu ada orang yang mengerti hukum, yang mengklaim dirinya orang hukum, mengklaim dirinya orang hebat, yang mengklaimkan misalnya ada pengacara yang hebat. Padahalnya itu, maaf, itu publik itu lebih cerdas daripada kita. Walaupun mereka tidak belajar hukum, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Artinya ukuran etika itu yang mereka lihat, bukan soal ilmu yang ada dalam otak kita. Jadi saya pikir itu ya. Jadi Novi tetap memberikan respon sedikit-sedikit tidak apa-apa. Yang paling penting selama ini saya melihat apa yang disampaikan Novi dalam ruang publik itu masih hal yang wajar, tidak menyerang orang, maaf, tidak maki-maki orang misalnya, kan begitu. Itu menurut saya masih kita benarkan, dan kami masih percaya Novi pasti akan memberikan tindakan-tindakan yang baik dalam ruang publik. Begitu, Novi, Bang Geri. Intinya serangan-serangan apapun terhadap Teteh, opini apapun, isu apapun, jangan merubah diri Teteh, apalagi kemudian menyamai mereka ya yang menghujat itu yang kemudian mereka harapkan sebenarnya ketika mereka mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang kemudian menghujat, mereka juga menginginkan itu keluar dari mulut Teh Novi. Yang kemudian itu dapat merubah ya sisi terdalam hati Teh Novi yang sangat kemudian mengharapkan semua ini baik-baik saja. Itu yang jangan sampai terjadi, Teh Novi. Ya amin Mbak. Ya sudah sih, aku itu aja. Jadi kalau aku pribadi dari awal, mungkin Pak Nyoman juga sudah mengetahui terkait ada seorang mantan PH saya yang menyerang secara personal ya Pak, ngata-ngatain saya segala macam gitu. Saya kan selama ini diem ya Pak, saya nggak pernah nanggepin atau apa. Saya juga udah jelasin waktu itu terkait Elsa, saya tuh typing ketawa karena Elsa buat saya lucu gitu loh. Jadi saya nggak tahu konteks pembicaraan mereka, dan Elsa pun tidak menyebutkan nama siapapun setahu saya ya Pak Nyoman. Mungkin Pak Nyoman waktu itu ada juga gitu. Dan saya ada juga Teh. lanjut. Iya, jadi saya cuman emot ketawa, disangka saya membiarkan adanya penyerangan atau penghinaan apanya. Emang konteksnya nggak ada yang membicarakan siapapun gitu loh. Jadi agak aneh saya dikata-katain leher apalah segala macem lah. Ya sudahlah, saya emang kayaknya diserang sana sini, ya udahlah, mau gimana lagi. Emang udah mungkin jalannya kali ya, jalannya harus pada melakukan pansos seperti itu sih kalau menurut saya. Gitu. Saya waktu kalau berada di Elsa itu kan mereka ngundang, abang naik dong, ya kita hormati karena kita udah ngintip kan. Memang diskusi di room Elsa itu saya senang lebih banyak ketawanya. Maka saya bilang kalau kita mau cerita ketawa ke TV boleh, asal jangan nyerang orang gitu kan. Nah ketika dia cerita yang bersifat dongeng itu kan kita nggak mengerti arahnya kemana. Karena kita tidak mengerti apa yang diceritakan, lalu tematisnya juga tidak isu hukum, ya saya turun juga dalam waktu yang cepat. Tapi pandangan orang juga seolah-olah kita membiarkan. Jadi saya pikir keliru juga cara pandang itu, karena gini, di Komal itu kan kita harus tahu cara kerjanya dulu. Cara kerja, kalau kita tahu cara kerjanya, kita tidak pernah akan tersinggung gitu loh.
Karena misalnya gini, di dalam Komal itu diskusi debat sampai berantem itu. Memang cara kerjanya begitu. Kenapa berantem itu terjadi? Karena satu dengan yang lain narasumber itu tidak ketemu secara langsung. Itu potensi ribut. Coba ketemu langsung pasti akan tahu karena akan kenal satu sama lain. Nah, jangankan di ruang Komal, cara kerja di ruang Komal, Karni alias saja tidak bisa mengendalikan orang berantem di sana. Para profesor guru besar berantem di ILC itu. Nah, maka saya bilang, kenapa ketika Komalnya Elsa misalnya menceritakan hal yang tidak menuduh siapapun, dan kita berada di situ, kita seolah-olah identik dengan Elsa, kan nggak bisa ya, Tenovi ya, gitu. Wah, bagaimana kita samakan dengan Elsa apple to apple, nggak bisa. Karakteristik dia yang terbuka, yang berbicaranya vulgar, itu ya karakter dia yang kita harus hargai, bagian dari kekayaan orang itu. Dan kita tidak boleh menyatakan, wah ini kamu salah, tidak bisa. Ketika kita berada di tempat lingkungan orang lain, kita harus menerima tentang orang lain itu. Nah, pihak ketiga tidak bisa mengidentifikasikan, apalagi melabelkan kita bagian dari orang itu, tidak bisa. Gitu. Jadi begitulah Tenovi. Saya paham waktu itu memang suasananya seperti itu. Waduh, Elsa ini bukan bercandaan lagi nih, arah kemana? Waduh, karena bukan isu hukum ya saya turun aja. Begitu Tenovi. Iya Pak, setuju. Tapi ujung-ujungnya kan saya lagi yang kena Pak. Padahal baru kali itu saya bercanda sama Elsa juga. Maksudnya kayak ya nggak ada niat apa-apa gitu. Tapi seolah-olah saya yang kena lagi. Tapi nggak apa-apa sih buat saya secara keseluruhan. Sampai detik ini saya mau dikatain apa kayak secara fisik, kan emang fisik saya nggak sempurna ya. Dari awal saya nggak bilang jadi saya cantik gitu. Ya kita terima aja lah. Yang penting saya nggak ngikut-ngikutin apa yang dia lakukan aja. Jadi dia mau ngomong apa, saya percaya hukum tak bertuah itu ada. Jadi tinggal wait and see aja. Gitu ya. Mas Gede ada mau ditambahin nggak Mbak Disna? Aku mau turun. Ya, saya mau turun. Saya mau menambah sedikit. Ini pernyataan terakhir ya. Tetap kuat, Tenovi. Memang suasana seperti ini sebenarnya kita tidak harapkan. Tidak harapkan artinya misalnya kami di tim 3 dulu, saya pengen si satu orang pun tidak tersisihkan. Tapi yang terjadi kan ada hak mereka untuk mengundurkan diri kan begitu. Nah, ketika sebagian teman itu mengundurkan diri, saya bingung nih. Saya bingung. Ini kok pengennya bersama, bersatu, lalu kita pernah ngumpul-ngumpul, ketawa-ketawa. Tapi ketika orang sudah mengundurkan diri kan kita tidak bisa memaksakan keadaan itu kan, Tenovi. Yang ada ya saya bilang, saya secara personal tetap mempertahankan integritas saya. Bukan berarti saya berada di Tenovi, masih berada di Tenovi itu adalah orang yang tidak berpihak kepada penderitaan orang cacat ya, bukan, tidak sama sekali ke sana. Tapi saya pikir toh persoalan hukumnya kita belum bekerja secara maksimal kok. Artinya panggung kita ini kan sebenarnya di pengadilan teh. Panggung kita yang sebenarnya advokat itu. Nah, saya belum menemukan suatu letak kesalahan yayasan termasuk Tenovi melalui ruang peradilan yang terbuka itu, sehingga menurut saya tetap berada di sini dalam perspektif saya dari yayasan melakukan satu tindakan yang benar, mengamankan uang donatur itu sebagai bentuk pertanggungjawab hukum dan pertanggungjawaban moral itu. Ya, sekarang kita tunduk terhadap hukum di mana ya donatur itu sudah melakukan gugatan. Jangankan yayasan untuk tidak menyerahkan uang itu, Kemensos pun harus tunduk ketika ini perkara masuk dalam ranah litigasi atau gugatan. Saya pikir itu aja. Tetap kuat, Tenovi. Brother Gary tetap memberikan semangat. Makasih Pak. Ya, tetap memberikan semangat dan tetap mengcounter informasi-informasi yang liar di dalam ruang publik supaya para netizen dan citizen tidak mengkonsumsi secara secara utuh apa yang disampaikan oleh pihak-pihak para pembenci. Begitu. Terima kasih ya.
Makasih Pak. Salam hormatku buat udah keluar Ibu tadi ya. Terima kasih banyak sudah diskusi siang hari ini. Bang Geri dan Novi tetap kuat. Tuhan selalu menyertai orang beriman. Terima kasih. Salat selalu, sujud dalam doa untuk meredakan suasana batin yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Mbak Disna ada mau ditambahin nggak? Udah turun. Mas Ger? Istirahat aja Teteh, semangat. Fokus sama resolusi tahun 2025. Ya kan. Mereka biarin aja lah. Itu yang penting. Kalau memang ada isu yang seperti ini, ya aku rasa perlu sih Teteh buka Komal ya untuk klarifikasi awal. Oke, ya sudah itu aja ya Mas Ger. Oke. Oke, thank you guys. Teteh, bye-bye.